Oke, baik kita lanjutkan. Sekarang kita sudah memiliki nilai beban ya atau bobot pelayanan dari fasilitas ekonomi. Dalam hal ini adalah pasar. Nanti untuk yang fasilitas ekonomi ada seperti misalkan bank dan juga koperasi. Namun saya rasa pasar dan bank itu sudah cukup untuk merepresentasikan pelayanan ekonomi kabupaten dan juga kota. Oke, sekarang kita akan melakukan kernel density analysis. Ini sudah diisi ya, bahan pelayanan semuanya. Lalu kita tutup. Kemudian kita cari nih kolom search di sini. Lalu arahkan ke tools. Ya, namanya kernel sebenarnya bisa kita cari di bagian art toolbox. Namun di sini ada banyak sekali ya macam art toolbox. Ada analisis tool, proximity, kemudian ya ada banyak sekali gimana ya ya karena misalkan kita tidak tahu di mana letak kernel density, lebih baik kita cari saja ya di search kemudian tools, lalu kita tulis kernel density spatial analysis, klik kernel density, kita masukkan input pasar Google Maps, lalu population field-nya adalah beban atau bobot pelayanan. Lalu kita coba save di drive D atau di tempat drive Bapak Ibu. Malang, kernel density, pasar, save. Output Celsiusnya ini saya biarkan default. Search radius ini juga saya biarkan default atau kosong ya. Kecuali Bapak Ibu atau Mas dan Mbak punya argumentasi ya, sebetulnya untuk yang pasar ini kan juga ada search radiusnya. Kalau misalkan pasar induk, pasar kota itu ya seluruh wilayah kota ya, sehingga mungkin tidak bisa kita berikan apa namanya besaran radiusnya. Namun kalau untuk pendidikan SD itu di lingkungan tetangga ya itu mungkin radiusnya 800 meter sampai 1,2 atau 1,6 karena masih memungkinkan orang untuk berjalan. Oke, ini kita biarkan kosong. Lalu densitas output values-nya densitas, metodenya planar. Lalu kita masuk ke environment setting. Di sini kita buka ya processing extent. Jadi supaya besar analisis kernel itu dibatasi oleh batas administratif kabupaten. Sini extendnya by kabupaten ya. Di sini saya kabupaten by kecamatan. Bapak Ibu nanti bisa memasukkan by kabupaten atau batas administratif kota atau kabupaten. Lalu raster analisisnya di max itu ke sama juga. Sudah, kalau sudah kita oke, kemudian kita eksekusi. Oke, ya. Pada umumnya kalau lokasi folder itu terlalu dalam, itu di ArcGIS sering terjadi error ya. Kalau gitu kita biarkan lokasinya menjadi default saja. Kita masukkan pasar Google Maps, population field-nya tadi pelayanan, kemudian output rasternya ini kita ganti ya, langsung di save user. Ini kita tidak usah ganti. Pasar Pemalang. Selanjutnya dibiarkan, densitas, metode planar. Lalu kita analisis ya processing extend-nya, kecamatan. Lalu raster analisis, max ke dalam administrasi kecamatan. Oke, kalau sudah. Oke, lalu kita lihat
eksekusi di sini. Intervalnya 9 ya. Oke. Coba kalau kita perhatikan jadi 5 kelas. Tidak terlalu banyak perbedaan ya. Default saja 9 kelas. Ya, menarik hasilnya, namun agak sedikit unik ya. Jadi magnitude aktivitas pasar itu terlihat di sini. Coba kalau kita cari alternatif yang kedua. Ini tadi kita menggunakan beban pelayanan ya. Namun kalau kita kasih skala pelayanan, coba kita tambahkan. Short integer saja. Skala pelayanan kalau di kota itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan. Kalau di kabupaten kan ada pusat kegiatan wilayah, kemudian ada pusat kegiatan lingkungan, lalu ada pusat pelayanan lingkungan dan pusat pelayanan kawasan. Nah, di sini kita coba bagi dalam 4 kelas. Kita select di sini. File kalkulator. Maaf. Select by attribute. Nah, ini kita kasih fill kalkulator. Skalanya 4 ya, paling tinggi di sini. Kemudian yang 30.000 kita kasih skala pelayanannya 3. Kemudian
6.000. Nilainya kita kasih 1. Oke, sudah terisi. Mari kita lakukan analisis lagi. Population field-nya skala pelayanan. Ini kita ganti pasar Pemalang. Oke, kita coba. Oh, maaf. Tadi masih ke select ya, stop editing. Oke, kita lakukan lagi. Oke, kita lihat. Tadi kan masih terselect ya, satu lokasi itu. Oke, nah di sini lebih terlihat ya perbedaannya. Kalau yang tadi ini, tapi ini kita masih mencoba-coba ya. Kalau yang tadi itu kan skala pelayanannya terlihat mulai dari pusat pelayanan, dari pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan lokal, kemudian pusat pelayanan lingkungan, dan pusat pelayanan kawasan. Kalau menggunakan value yang ini, itu range atau beban pelayanannya sangat variasi ya, dari 120.000 hingga 30.000 dan juga 6.000. Sehingga kalau dilihat kernelnya itu yang terasa ada magnitudenya di bagian sini. Oke, ini cukup unik juga, harusnya terlihat di sini. Variasinya tidak terlalu besar kali ya. Atau mungkin coba kita lakukan lagi. Pelayanan.
Oke, hasilnya sama. Iya, meskipun value-nya sudah berbeda, namun hasil operasinya menunjukkan bahwa ada kayak magnitudo aktivitas kegiatan ekonomi yang signifikan di sini, sedangkan yang lainnya relatif hampir sama ya. Oke, ini kita hapus saja. Nah, ini jadi lebih terlihat ya kalau ini. Oke, kita cari, maksudnya kita lakukan analisis untuk yang fasilitas pendidikan dan juga fasilitas kesehatan, transportasi, dan yang lainnya.